Yaumil akhir fal yukrim jarahu. Maka sesiapa yang kemudian beriman pada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tetangganya. Jadi memuliakan tetangga. Ciri orang yang beriman pada Allah dan hari akhir adalah memuliakan tetangganya. Jangan sampai kemudian membanggakan punya tetangga fulan, tapi perilakunya terhadap tetangga tidak mencerminkan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Sesiapa yang beriman pada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tamunya. Nah, maknanya kita melihat posisi penting Bapak Ibu, sesiapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka kemudian perilakunya harus sesuai dengan apa yang kemudian diimani dan juga diyakini. Kenapa Allah mengkaitkan dengan hari akhir? Kalau orang tahu apa yang terjadi di hari akhir, di akhirat nantinya, dia akan berhati-hati dalam bertutur kata. Kalau paham bahwa setiap perilaku kita akan dimintai pertanggungjawaban, omongan akan diminta pertanggungjawaban, maka akan berhati-hati. Kalau paham bahwa setiap yang kita dapatkan, harta yang kita dapatkan dan kemudian kita belanjakan akan dimintai pertanggungjawaban, kita akan berhati-hati. La tazalu qadamal abdi yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in. Tidak akan bergeser dua kaki anak Adam, kaki kita termasuk di dalamnya, di hari akhir tidak akan bergeser kemudian lari ke sana, lari ke sini sampai nanti ditanya oleh Allah, dihisab antara lain dengan 4 hal. Itu masing-masing kita akan mendapatkan itu. Yang pertama adalah an umrihi, tentang usianya, dari kemudian kita balik sampai kita wafat diisi dengan kegiatan apa usia itu. Karena yang sebelum balik rufi al-qalam, diangkatnya pena dan tidak diminta pertanggungjawaban. Sejak kita balik sampai sekarang, bahkan nanti sampai meninggal, bisa nggak kita mempertanggungjawabkan perilaku kita? Mana yang baik, mana yang buruk? Yang buruk bisa nggak cari alasan di hadapan Allah? Kenapa melakukan keburukan? Kenapa kemudian melakukan kemaksiatan? Kenapa kemudian tidak bertobat? Jadi sudah sejauh ini, kenapa tetap tidak bertobat? Sudah berpuluh-puluh tahun sejak maksiat dilakukan, kenapa tidak bertobat? Itu nanti yang harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah an syababihi, tentang masa mudanya. Bapak-bapak pernah muda, Pak? Pernah. Ibu-ibu pernah muda nggih? Pernah. Masih ingat nggih ketika waktu muda di mana waktu dihabiskan, dengan siapa kemudian menghabiskan waktu itu, perbuatan apa yang dilakukan, itu akan diminta pertanggungjawaban. Jika dalam flashbacknya kita, kronologi perjalanan hidup kita menemukan perilaku yang menyimpang, salah, melanggar, ya kita harus sadar, kita harus menurunkan ego dan harus meninggalkan ego apa? Agar kemudian mau bertobat pada Allah SWT. Jadi kemudian jangan menjadi gengsi. Ngapain, itu kan masa-masa kejayaan, nggak perlu minta maaf, tidak. Turunkan ego, bertobatlah kepada Allah, sadar sudah salah, ya harus sadar. Jangan sampai kemudian salah tapi masih ngotot, tidak mau bertobat pada Allah SWT. Kemudian yang ketiga adalah an malihi, Bapak Ibu. Harta yang kita miliki, kendaraan, rumah, tempat tinggal, itu kan kita miliki, Allah titipkan kepada kita. Harta yang kemudian berjalan ataupun yang tidak berjalan, harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak, harta yang bisa dihitung ataupun yang tidak bisa dihitung, saking banyaknya, saking lembutnya, itu kemudian akan diminta pertanggungjawaban. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, mana yang kemudian kita lakukan. Maka orang yang syukur ketika panen raya itu bukan membuat sesajen untuk Dewi Sri. Dewi Sri, dipuji untuk Dewi Sri. Ibu-ibu ada yang namanya Bu Sri, ngapunten nggih Bu nggih, kesamaan. Ini Dewi Sri sebagai wujud katanya adalah rasa syukur, terima kasih Dewi Sri telah menjaga tanaman, telah menjaga tanaman dari hama dan sebagainya sehingga bisa panen raya. Bukan itu bentuk kesyukurannya. Di samping yang demikian itu melakukan kesyirikan dan keluar dari Islam, yang baik adalah mengeluarkan zakatnya ketika sudah mendapatkan nisab, ya, 600 sekian kilo.
Kalau misalkan itu adalah padi, kalau sudah mencapai nisabnya, tinggal dikeluarkan 5%. Kalau memang ada biaya perawatan, beli pupuk, kemudian terus biaya panen dan sebagainya, jika kemudian tidak dirawat, 10%. Itu rasa syukur kita kepada Allah atas harta yang Allah berikan pada kita. Maka harta ini kemudian dua hal. Min aina iktasabahu, dari mana kita mendapatkannya? Wa fima anfaqahu, kemana dibelanjakan, dihabiskan, itu kemana uangnya. Jadi jangan sampai kita menjadi tidak tahu, loh nggak tahu ya, pura tahu-tahu saja jadi orang kaya, nggak tahu dari mana usul muasalnya. Maka kemudian kita harus paham Bapak Ibu, kan itu akan diminta pertanggungjawaban. Sehingga dengan beriman kepada Allah dan hari akhir, kita berhati-hati. Bukan hanya banyak dapat uang, bisa nggak dipastikan ini jalur mendapatkannya adalah melalui jalur yang halal. Kan lebih baik banyak tapi halal daripada sedikit tapi haram. Sudah haram sedikit apalagi kemudian banyaknya. Ini selaku kepala rumah tangga, orang tua, itu harus bisa memastikan. Sudah dapat dari cara yang halal, tidak selesai, masih lanjut. Wa fima anfaqahu, kemana engkau membelanjakannya, digunakan untuk apa? Termasuk juga 4 hal yang harus dihindari. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda baiknya keislaman seseorang, kita termasuk di dalamnya adalah tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat menurut syariat atas diri kita. Bukan tidak bermanfaat menurut kita. Oh, menurut saya nggak manfaat ini, bukan. Menurut syariat ini adalah tidak bermanfaat untuk kita kerjakan. Untuk kita kerjakan. Maka 4 hal ini yang harus kita tinggalkan karena tidak bermanfaat. 1, kullu muharramat. Setiap yang diharamkan oleh Allah tidak bermanfaat, Bapak Ibu. Tidak bermanfaat, tetapi ada pengecualian yang kemudian kecil, ruangnya kecil, pengecualian. Yang diharamkan oleh Allah tidak bermanfaat untuk dilakukan. Haram ucapan tidak bermanfaat untuk diucapkan. Haram makanan minuman tidak bermanfaat untuk dimakan diminum. Haram perbuatan tidak bermanfaat untuk dikerjakan. Kemudian haram apa lagi? Yang hukumnya adalah haram, tidak bisa dilakukan. Ada satu istilah dalam kehidupan Sa'id bin Muhafah yang benar-benar mengatakan Bapak Ibu begini, dia dari punya tetangga janda, anaknya 6. Makanan ini halal bagi kami tapi haram bagi kamu. Ini halal bagi kami tapi haram bagi kamu. Dan dia kaget, kok bisa? Karena kita mengambil dari tengah. Kok bisa? Ya, ini halal bagi kami. Saya seorang janda sudah tua memiliki 6 anak. Kita tidak ada yang kemudian dimakan. Sudah cari di rumah nggak ada yang bisa dimakan. Mau dijual nggak ada barang yang bisa dijual. Oke. Maka saya keluar ke tempat sampah cari saya makan, gak ada makanan yang bisa dimakan, yang bisa diolah lagi. Dapatlah saya seekor bangkai ayam. Bangkai kan haram. Kemudian saya ambil, kemudian saya masak, saya bakar dagingnya untuk anak-anak dan juga untuk saya untuk makan gitu. Maka bagi kami ini adalah halal, tapi haram bagi kamu. Haram bagi Anda karena Anda adalah orang yang berada. Waktu itu dia punya uang 350 dirham kurang lebih ya. 350 dirham mau dipakai untuk haji. Dipakai untuk haji karena dia merasa bersalah punya tetangga sampai tidak bisa makan, bahkan makannya makan bangkai ayam. Kemudian dia menjadikan uang 350 dirham ini sebagian dipakai untuk membantu tetangganya yang sedang kelaparan. Kau bisa ketemu. Nah, ketemunya dia Sa'id bin Muhafah ini adalah ketika istrinya sedang hamil, istrinya kemudian nyidam bau-bau daging bakar gitu. Ini agak berkelas ya Bu, nyidamnya agak berkelas daging bakar. Kemudian disamperin, wahai tetanggaku, istriku lagi hamil, lagi nyidam. Masakan kamu enak daging bakar. Boleh nggak saya minta sedikit? Nah, dibilang ini haram bagi Anda tapi halal bagi kami. Sampai seperti itu. Nah, namanya kemudian diabadikan ya dalam kisah-kisah motivasi sampai dia termasuk orang tidak berhaji tapi dapat pahala berhaji. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang seperti itu. Tidak jadi berangkat haji tapi dapat pahala haji. Ya gitu. Ya Ustaz, saya dapat seperti itu. Loh, gimana kisahnya? Saya niat haji Ustaz, tapi nggak berangkat. Oh, sudah niat, sudah bayar? Belum, cuma niat dulu. Dan dulu niat-niat saja gitu. Nah, inilah setiap yang diharamkan tidak bermanfaat.
Kita sadar bahwa nanti hari akhir akan dimintai pertanggungjawaban. Pada hari akhir kita akan dituntut oleh Allah. Itu yang setiap yang haram tidak bermanfaat. Kullu makruhat yang kedua, setiap yang makruh sama Bapak Ibu. Yang makruh itu kan kemudian tidak bermanfaat untuk dilakukan. Misalkan kalau kita dalam berinteraksi kayak gini, dalam hadis Rasul SAW, sesiapa dari kita yang habis makan bawang merah atau bawang putih, jangan ke masjid sholat berjamaah kecuali setelah kemudian dia berwudu, berkumur-kumur, gosok gigi. Kalau di sekarang, kenapa? Baunya. Kalau walau dolin, wah gimana itu? Habis makan itu, wah keluar kasihnya berada di sebelah kanan kirinya. Kalau nguntal bawang putih mungkin masih bisa, Bapak Ibu, masih bisa nguntal bawang putih, bisa ya? Saya ketika kecil tuh pernah lihat ibu saya nguntal satu siung bawang putih, potong jadi dua, kemudian dikonsumsi, tapi dalam keadaan utuh pakai air dan gitu. Tapi ini adalah orang yang memakan bawang putih dikriuk-kriuk gitu. Gimana Pak? Kasih 5.000 satu siung. 5.000 satu siung. Gimana rasanya itu aja? Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu yang pernah ke Arab makan albek, yang putih itu kan bawang putih ya, tapi sudah diolah sedemikian rupa, ada campuran-campurannya. Jadi tidak begitu kerasa. Orang yang makan bawang putih, bawang merah, makruh untuk kemudian ke masjid. Ya, solusinya adalah berkumur-kumur dulu, dikurangi rasa bau mulutnya dulu. Jangan jadikan sebagai alasan untuk tidak ke masjid salat jamaah. Yang ketiga adalah kullu syubhat. Yang bersifat syubhat itu adalah tidak bermanfaat untuk dilakukan. Susah dipertanggungjawabkan. Kenapa demikian Bapak Ibu? Dalam hadis Rasul, innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyinun, yang haram sudah jelas. Wal umuru bainahuma, sedangkan perkara makanan, hal-hal di antara halal dan haram inilah mustabihatun, yang dihukumi syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak banyak dari kita kemudian yang mengetahuinya. Kalau sudah tahu hukumnya, ya ini haram, jadi syubhat tidak Bapak Ibu? Tidak, karena sudah jelas haramnya. Oh ini halal, hilang, syubhatnya menjadi hilang. Syubhat itu kalau tidak tahu halal haramnya. Halal haramnya, orang ustadz baru kemudian ngisi di Al-Aman, kemudian takmir naruh minuman. Wah, ustadznya juga kaget. Ini maksudnya apa dikasih minuman ini untuk saya atau tidak? Kalau untuk saya kok tidak dipersilakan tadi? Kalau bukan untuk saya, kenapa taruh di depan saya? Bingung dia. Nah, karena bingung itu menjadi syubhat. Sebagian bagaimana? Ya nggak usah diminum gitu. Sampai kemudian ada yang bisikin untuk ustadz. Oh itu berarti hilang. Keraguannya menjadi hilang. Syubhatnya menjadi hilal, menjadi halal. Kalau dibisikin, bukan ustadz, itu cuma titip aja biar cepat dingin di bawah depan AC. Oh, ya itu menjadi haram untuk dikonsumsi oleh dirinya, karena bukan untuk dirinya, bukan syubhat lagi. Yang keempat yang tidak bermanfaat yang harus kita tinggalkan adalah perbuatan mubah tapi israf. Perbuatan yang mubah boleh dikerjakan, tapi melakukannya secara israf, berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka sama orang yang berlebih-lebihan dalam berbelanja misalkan. Dikatakan berlebihan itu melebihi keluar dari batas kecukupan. Sudah cukup tapi kemudian masih membeli, itu namanya berlebihan. Kecuali memang mau dipakai, itu boleh kemudian seperti itu. Nah, contoh berlebihan adalah dalam masalah makan minum, sudah kenyang ya sudah selesai. Nggak usah kemudian memaksakan aji pong nak pong no. Napa menika? Mumpung enak, mumpung ono. Itu kemudian dipaksa dimasukkan, masukkan, tapi badannya sudah nolak, sudah kenyang, tapi tetap. Apalagi ditambah dengan perasaan jangan sampai makanan ini masuk pada mulut orang lain. Ayo kamu masukkan dalam mulutmu. Nah, itu. Kalau misalkan orang yang berbelanja, jangan sampai diskon ini dibeli sama orang lain. Ayo beli aja. Sekalipun kemudian tidak dipakai di rumah, yang penting jangan sampai dibeli sama orang lain gitu. Nah, ego seperti itulah kemudian harus kita kendalikan. Inilah kemudian 4 perkara yang ditanyakan oleh Allah di hari akhir. Satu tentang usia, yang kedua tentang masa muda, yang ketiga adalah tentang harta, yang keempat adalah an ilmihi, tentang ilmu. Madza amila bihi, apa yang telah engkau amalkan. Nah, itulah yang kemudian dalam pembahasan kita surah An-Nazi'at ayat 42 ini yang pernah kita singgung di pertemuan yang lalu.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Yas'alunaka, mereka orang-orang kafir, wahai Nabi, itu mereka bertanya kepada engkau, 'anis sa'ati, tentang hari kiamat, ayyana mursaha, kapan terjadinya. Jadi orang disibukkan dengan pertanyaan, bukan persiapan. Waktunya dihabiskan untuk bertanya-tanya dalam rangka mengejek Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan mempersiapkan diri. Dia nggak mempersiapkan diri. Maka Bapak Ibu, hikmah kenapa kemudian disembunyikan kapan terjadinya hari kiamat, agar kita tuh sibuk dengan persiapan, bukan sibuk dengan pertanyaan kapan nanti, kapan. Persiapannya bagaimana? Isti'dad liyaumir rahil. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita sebelum datang ajal menjemput kita. Itu yang menjadi lebih penting. Persiapan inilah yang kemudian harus dilakukan. Fima anta min dzikraha. Fima anta, untuk apa engkau perlu kemudian min dzikraha, menyebutkan waktunya? Apa gunanya bagi kamu, wahai orang-orang yang bertanya, orang kafir Quraisy Makkah? Apa gunanya kamu bertanya kapan waktunya, wahai Muhammad? Terus apa gunanya bagi kamu itu apa? Nggak ada gunanya. Pertanyaan itu nggak ada gunanya bagi kamu. Kenapa? Satu, kamu tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua lagi, kamu juga tidak akan berubah. Kamu nggak akan berubah. Wah, kamu kan mengingkari hari akhir. Dampaknya apa kalau sudah tahu? Apakah kemudian mau masuk Islam? Enggak juga kan? Enggak juga, itu enggak juga. Fima anta min dzikraha, ya kan? Maka ila rabbika muntahaha. Ila rabbika, kepada rabbika Tuhanmu, muntahaha, kesudahan ketentuan waktunya. Intinya ada pada Allah kapan waktunya. Intinya adalah di sisi Allah rahasianya. Sekelas malaikat Jibril, Nabi Muhammad itu tidak tahu. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nabi kemudian ditanya oleh malaikat Jibril, jawaban Nabi, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Malaikat Jibril tidak tahu, Nabi Muhammad tidak tahu. Jadi kemudian tidak ada yang bisa menyebutkan kapan terjadinya hari kiamat. Nggak tahu Bapak Ibu. Kita nggak tahu. Apakah salat Hormuz dibuka kemudian terus jadi hari kiamat? Allahu a'lam, kita nggak tahu juga salat Hormuz itu. Innama anta munziru may yakhshaha. Innama ini adatul hasr, memberi makna pengkhususan. Innama, hanyalah engkau, innama anta munziru, pemberi peringatan. Tugas Nabi Muhammad memberi peringatan mai kepada orang yakhshaha, yang takut terhadap hari kiamat. Sekarang kalau kita tanya pada diri kita Bapak Ibu, janjane kita itu takut pada hari kiamat atau tidak? Takut atau tidak Bapak-bapak? Lebih takut pada hari kiamat atau yang di rumah? Wah, di rumah jelas Ustaz, yang hari kiamat kelihatan. Tapi kalau kita menggunakan kata khasya yakhsha, artinya adalah orang yang takut tapi kemudian mau melakukan persiapan. Takut, kita takut terhadap hari kiamat, tapi tidak sekedar takut kemudian memperbaiki amalan, memperbaiki akidah, kemudian memperbaiki ketaubatan, dan kemudian memohon ampunan kepada Allah. Itu khasya yakhsha. Maka Allah tidak menggunakan kata yakhafu, innama anta munziru may yakhafuha. Enggak, yakhafa yakhafu bukan, tapi yakhsha. Maka kan beda, pernah kita singgung. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya orang-orang berilmulah yang takut kepada Allah. Orang-orang berilmu, ulama adalah orang yang berilmu dari hambanya yang takut kepada Allah. Itu menggunakan kata khasya yakhsha. Sedangkan di sini juga sama menggunakan khasya yakhsha. Takut tapi kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Kita mengatakan saya takut Allah. Lah, usaha apa yang kamu lakukan, yang telah Anda lakukan untuk mendekatkan diri pada Allah? Ya cuman inilah, cuman takut-takut saja. Itu gak ngaruh Pak. Takut tapi kemudian dibarengi dengan ketaatan, itulah yang diharapkan dengan khasya yakhsha. Maka peringatan dari Rasul akan sangat bermanfaat kepada orang yang takut kepada Allah. Lah, orang kafir kan tidak takut. Mereka kan berani, bahkan kemudian menantang Allah. Menantang Allah bagaimana? Misalkan di sini, ayyana mursaha, ini kan nantang Allah. Kapan terjadinya hari kiamat? Ini bentuk tantangan dari orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nantang dia, tapi melalui Nabi Muhammad SAW. Nah, yang bagian ayat terakhir, ka'annahum yauma yaronaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha.
menggambarkan betapa singkatnya hari itu saat terjadinya hari kiamat. Singkat, pendek waktunya. Ka'annahum, seolah-olah mereka yauma yarawnaha, pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar. Lam yalbathu, tidaklah menetap lama, illa kecuali asyiyatan, pada waktu petang, au duha, atau pagi. Jadi saat terjadi hari kiamat, seakan-akan bertahun-tahun orang ini, manusia ini berada di dunia, itu hanya terasa sebentar. Padahal sudah misalkan 80 tahun, 90 tahun, 91 tahun di dunia, hanya terasa sebentar ketika mereka sudah menyaksikan hari kiamat. Kenapa? Saking takutnya, saking orang tidak bisa berpikir jenak dengan hari kiamat, semuanya menjadi berakhir dan berkesudahan. Nah, inilah kemudian mari kita lihat tafsirnya dari ayat 42 sampai kemudian terakhir. Di awal kemarin, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ini kemudian orang-orang musyrik yang mendustakan hari kiamat, dia bertanya pada Rasul tapi ngejek. Katanya ngejek. Ngejek bahasa Jawa selain ngejek napa malah nggih? Ngejek nggih, ngejek. Ngejek Nabi Muhammad. Jadi banyak mat janjane ki kiamat kedaden apa ora sih? Jadi kan menghina. Tapi kemudian mereka menghina bukan menanyakan. Kalau sahabat tanya, apa sih yang harus kami persiapkan dari Rasul untuk menghadapi hari kiamat yang kami yakini dan kami imani? Nah, itu pertanyaan yang baik. Karena dia ingin tahu apa yang harus dipersiapkan. Kalau mau misalkan kemarin kemana? Watu Kodok di daerah Gunung Kidul, mau perjalanan ke sana kan perlu bekal. Ini kepada hari akhir, bekalnya ternyata juga harus lebih banyak. Nah, belum lagi gini Bapak Ibu. Ya, naudzubillah ya. Belum lagi kan kita tidak tahu, orang tidak tahu siapa yang akan menuntut dirinya di hari akhir nanti. Mungkin di sana ada orang yang akan menuntut dirinya atas perbuatannya ketika di dunia. Kalau tidak punya stok amal ibadah, minus. Jadi minus. Kalau dia tidak punya stok amal ibadah, punya stok amal ibadah aja berkurang. Kalau misalkan banyak tapi yang nuntut banyak, itu akan berkurang. Bagaimana satu sama yang lain di hari akhir akan saling menuntut, ya Allah, si fulan ini ya Allah dulu mencaci maki saya ya Allah, saya difitnah ya Allah, dibilang orang tampan, paling tampan segodean, paling soleh sagodean, padahal nggak pernah ke masjid, dihina, difitnah. Orang yang kemudian melakukan ini, yang menjadi korban cacian, makian, fitnah, dan pelakunya di dunia tidak minta maaf kepada korbannya. Korban juga tidak mau memaafkan, pelakunya tidak minta maaf. Awas di akhirat nanti tak tuntut. Itu bisa jadi tuntut menuntut Bapak Ibu. Dan Allah Maha mengetahui siapa yang sebenarnya salah dan siapa yang benarnya adalah benar. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah kan sebaik-baik, seadil-adilnya hakim, nggak akan salah memutuskan. Bagaimana kemudian orang tidak punya stok amal tapi banyak yang menuntut? Nah, kita kan tidak tahu gitu. Kita tidak tahu Bapak Ibu. Sehingga yang kemudian kita sampaikan, mohon dihalalkan ya, diikhlaskan ya. Itu kan baru kepada orang yang berada di depan kita. Bagaimana dengan orang yang di luar sana yang kita tidak menemuinya? Saat kita minta dihalalkan dan diikhlaskan. Kalau kita ngadain halal bihalal, ya kita halal bihalal ya, ada ikrar syawalan dan sebagainya, kan hanya untuk cakupan satu terahnya, satu jamaah, satu masjidnya, satu kampungnya. Dan selama ini kan kita interaksi kita tidak hanya di kampung saja, kadang kita keluar, jalan-jalan kemana, keluar kota, keluar negeri. Nah itu loh, akan saling tuntut menuntut, yang itu yang kemudian kita mintakan perlindungan kepada Allah agar kemudian tidak ada orang yang menuntut kepada kita atas perbuatan kita di dunia. Jadi kita minta untuk diikhlaskan. Kalau orang itu mengikhlaskan, maka pahala pengikhlasan itu kembali kepada yang bersangkutan dan tidak mengurangi pahala kita di akhirat. Itu Bapak Ibu. Jadi diikhlaskan, saling mengikhlaskan gitu Bapak Ibu deh. Gitu. Jadi nanti tidak saling menuntut di akhirat nantinya. Berat kalau dituntut. Apalagi yang kemudian kita bilang, wes gak usah tak bayar, besok di akhirat tak bayar utangi. Wah, utang cuman tidak seberapa besarnya,
tapi sangat berarti ketika itu berada di akhirat. Di dunia mungkin tidak begitu besar gitu, tapi di akhirat itu menjadi besar. Maka saya pernah mencari nomor telepon mahasiswa yang dulu kuliah di Sudan, karena dia titip barang kepada saya dari Kairo, dari Mesir. Barang itu sudah tak kirim melalui pihak ketiga. Ternyata melalui pihak ketiga nggak sampai pada pihak yang kedua. Saya pihak pertama, dia pihak yang di Sudan pihak kedua, saya melewati pihak ketiga. Sudah dibayar, kok belum sampai? Saya sudah mengeluarkan, sudah membeli barangnya sesuai dengan pesanan, kok tidak tersampaikan? Nggak sampai Pak Talkis, nggak sampai. Nah, kok bisa ya? Di mana ya? Ya udah, kemudian terus saya minta diikhlaskan ya. Nah, alhamdulillah dia mengikhlaskan, karena saya minta diikhlaskan waktu itu dia punya uang banyak. Nah, jadi yang dari saya itu tidak seberapa, $50 kalau nggak salah itu. Jadi merasa plong sudah selesai. Jangan kemudian menjadi beban, ya kan? Wes nggak apa-apa lah. Besok di akhirat paling dia juga lupa, nggak tahu saya. Nanti saya sembunyi kalau dicari. Jangan bilang gitu. Jangan sembunyi-sembunyi bagaimana gitu. Allah Maha mengetahui dan sebagainya ya. Sama seperti misalkan ya, kami di resto di Malaysia itu minum. Ketika lihat bil bayarannya, 3 botol air mineral yang kami minum itu tidak masuk. Berarti belum terbayar loh, kok tidak ada. Padahal ketika dihitung itu orangnya juga lihat, minumannya juga ada. Kita bilang kita ada 3 dan sebagainya. Tapi kok nggak masuk? Ini apakah digratiskan atau tidak? Kalau digratiskan, kenapa kemudian saya tidak tahu? Kalau digratiskan, kenapa saya masih merasa gelisah dengan peristiwa itu? Gitu. Akhirnya apa? Karena kan antar provinsi, makanya kan beda provinsi. Misalkan kita di provinsi DIY, makanya di Klaten, provinsi Jawa Tengah, kan jauh. Akhirnya dia mencari kedainya, restorannya kita cari, kemudian kita bayar. Kita khawatir Bapak Ibu, jangan sampai ada yang kemudian menuntut kita. Di dunia, meninggalkan dunia, alhamdulillah aman. Kenapa? Pahala saya banyak, bertumpuk-tumpuk, banyak itu, senang. Tapi dia lupa dengan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan zaman dulu, yang itu belum diselesaikan. Hak adami, hak sesama anak Adam belum diselesaikan. Dia selaku pelaku belum meminta maaf, yang kemudian korban juga belum mengikhlaskan peristiwa tersebut. Wah, nggak apa-apa lah, paling juga lupa. Bukan, akan diingat nanti, kan akan dihisap di waktu muda. Misalkan di waktu ini kayak bapak-bapak yang soleh-soleh ini ketika muda pernah pacaran apa betul nggih Pak dengan itu Pak? Oh, lupa sudah lupa berapa ya. Jadi kita kadang flashback itu ya, bukan berarti kemudian menakut-nakuti diri kita dengan peristiwa masa lampau, bukan. Kalau ada yang tertinggal, terselip, terlewat dari kesalahan yang belum kita tobati, itu Bapak Ibu sebenarnya menjaga demikian. Oleh karena itulah kemudian kita melihat, berhati-hati dalam melangkah, berhati-hati dalam bertutur kata, ya kan? Apalagi kemudian penyakit ain, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Mohon maaf. Pernahkah kemudian kita dengki terhadap seseorang? Kan gitu. Nah, kalau dengki terhadap seseorang, ya salahkan kita. Hasad itu kan haram. Berarti kalau orang kita dengki, berarti kita melakukan yang haram. Termasuk kemudian haram pada siapa? Siapa yang didengkiin itu siapa? Hanya kan kita harus minta, ya memohon kepada Allah supaya sifat dengki dihilangkan, dan apa yang pernah terucap kepada orang lain itu tidak terjadi. Karena orang dengki itu adalah menginginkan hilangnya kenikmatan dari orang lain. Itu dengki. Lihat pakai kendaraan baru dan sebagainya. Mohon maaf, mungkin nggak pernah kita merasa benci kalau ada orang yang parkir ngalang-ngalangi kendaraannya gitu. Kita parkir kemudian dialang-alangi. Sopo iki sing ngalang-ngalangi kendaraanku? Masa kayak gini? Wes kemudian terucap kata-kata yang tidak baik. Saya minta maaf, kendaraan saya ngalang-ngalangi kendaraan jenengan. Karena terlambat tadi. Tapi yang sisi selatan, kalau nanti mau jalan tinggal ke selatan aja. Pernah nggak kemudian kita dalam antri kondangan, di resepsi kondangan, antri mau makan, itu berprasangka buruk pada orang lain? Ini gimana sih nggak maju-maju? Maju itu,
malah nggak maju ngerasa nih. Oh gitu loh, keluar kata-kata yang tidak baik yang tidak terucap oleh lisan tapi terucap dalam hati. Nah hal itu kemudian kita cross check. Kita memang bersihkan, tidak hanya yang keluar, yang terlihat di casingnya luarnya saja, tapi yang kecil-kecil, bahasanya apa nggih? Mohon maaf, yang perindal-perindilan itu loh, yang kecil-kecil itu loh, itu kemudian bisa menjadi batu sandungan nantinya Bapak Ibu. Nah itu, yang namanya duri, ngertos susuben, ngertos susuben. Misalkan seseorang megang meja, ternyata ada kemudian uratnya kayu itu kemudian terus masuk. Dia susupen, dicabut juga susah. Kalau lagi megang sesuatu kemudian merasa sakit, ya dosa yang tidak terlihat itu kayak susupen. Ngope, lagi ngelakukan apa? Melakukan susupen. Oh dosa kecil ya, iya. Tapi terasa sakit. Kalau dipegang permukaan, nggak ada kayunya, nggak ada. Tapi kalau disentuh ada, di dalam tuh ada, bendanya ada, tapi tidak nampak di luar. Nah itu harus kita bersihkan juga, termasuk juga dalam diri saya dan juga kita semua Bapak Ibu. Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Nah kan di sini adalah fi aisyain anta ya Muhammad min dzikril qiyamah was soal anha. Jadi orang-orang juga kemudian apa sih Muhammad, gunanya, pentingnya kamu menyampaikan tentang kiamat itu pentingnya apa? Gunanya apa? Manfaatnya apa? Kamu mengingatkan kami dengan hari kiamat. Inilah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat orang yang kemudian beriman terhadap hari akhir itu akan kemudian mengambil hikmah dari setiap apa yang disampaikan Nabi SAW. Dan di pekan yang lalu kita ada dua kelompok ya. Yang pertama adalah wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini loh, peringatan Rasul adalah untuk mereka yang takut kepada Allah. Ya, yang takut terhadap kebesaran Allah dan menahan hawa nafsu itu sangat bermanfaat. Dan kita memposisikan diri kita, yuk kendalikan nafsu jahat dalam diri kita. Yuk kendalikan kemudian nafsu buruk dalam diri kita. Agar jangan merasa sok hebat, anti kritik, ya kan? Dikritik boleh, asal kritiknya kemudian berdata, kritik yang konstruktif, yang kemudian untuk perbaikan ke depannya, boleh saja. Nah inilah yang harus kita hindari. Jangan seperti orang yang kemudian fa'amma man tagha, orang yang melampaui batas. Orang melampaui batas dikasih peringatan yang baik-baik, mental ditolak. Kenapa? Karena nggak berkaitan dengan dunianya. Karena dia lebih wa atharal hayatad dunya, mengutamakan kehidupan dunia. Nggak dunia. Karena ini adalah orang yang kedunian. Semua dihitung, diuangkan dan diharta bendakan. Dapat apa saya kalau bantu? Dapat apa kalau saya sholat? Emang dapat apa kalau saya ikut kajian? Jangan seperti itu. Tidak semuanya harus dimaterialkan dalam bentuk materi. Maka jamaah rahimakumullah, dua ayat ini 4344, untuk apa engkau menjemputkan waktunya? Kepada Tuhanmu lah kembalikan kesudahan ketentuan waktunya. Jadi kembalikan kepada Allah, karena memang kita tidak tahu. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan persiapan. Innama anta munziru may yakhshaha ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Maka di sini bagian akhirnya jamaah rahmakumullah, innama bi'satuka litungziran nas. Tugas Nabi memang untuk menyampaikan Bapak Ibu. Bahkan Nabi itu tidak bisa menjadikan orang dapat hidayah. Kamu dapat hidayah ya? Nggak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi may yasha. Tugasnya menyampaikan. Sama aja. Ustaz tugasnya menyampaikan. Ada pun orang yang berbalik badan, tidak ikut, ya jangan sakit hati. Ada yang kemudian mungkin ada urusan mendesak, kemudian ada yang bisa duduk tempat di sini. Tugasnya hanya menyampaikan. Itu penyampaiannya Ustadz nggak mempan, nggak ngaruh pada dirinya. Oh nggak apa-apa, tugas kita menyampaikan. Mengaruh dan tidak itu Allah yang mengendalikan. Ada yang kemudian hanya lewat depan Masjid Al-Aman, kemudian tersentuh hatinya, kemudian berhenti, bahkan kemudian ke masjid, langsung ke depan, soft di depan. Kenapa? Karena dia pernah menyimpan uang di soft depan, kemudian dilihat lagi masih ada nggak? Ada yang kemudian sekilas dapat hidayah. Ada yang kemudian lama tidak dapat hidayah. Tapi kan usahanya adalah menyampaikan, tugasnya adalah menyampaikan. Proses hasil Allah yang menentukan. Kita hanya menyampaikan.
Orang tua mendidik putra-putrinya, disampaikan hal yang baik, dinasihati dengan nasihat yang baik, dibimbing dengan bimbingan yang baik. Anaknya menjadi baik, alhamdulillah. Jika kemudian tidak seperti yang diinginkan orang tuanya, baik, orang tua telah melakukan tugasnya, telah melakukan tupoksinya sudah dilakukan. Maka Nabi Nuh alaihissalam tidak salah terhadap anaknya yang tidak beriman, yaitu Kan'an dan istrinya. Kenapa? Karena Nabi Nuh itu sudah melaksanakan tupoksi, tugas pokok dan fungsi sebagai seorang nabi dan rasul. Sudah disampaikan, dikasih contoh, dibimbing, tapi kemudian tidak mau. Nabi Muhammad juga demikian. Wahai Nabi, tugas engkau adalah memberi peringatan kepada orang yang takut terhadap hari akhir. Sampaikan saja. Orang yang takut terhadap hari akhir, hari kiamat, dia akan mengambil hikmah di balik penyampaian engkau wahai Nabi. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Inna hadzal yawmul ladzi yas'aluna anhu waqi'an hatman. Hari yang dia tanyakan, yang mereka tanyakan pasti akan terjadi. Pasti. Itu hari kiamat itu pasti akan terjadi. Maka kalau kita lihat tentang kisah hari kiamat, itu disampaikan dalam bentuk fi'il madhi. Kata kerja lampau, kata kerja yang terjadinya sudah masa lampau, tapi kiamat belum terjadi. Hanya disampaikan bahwa itu terjadi pada masa lampau. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Itu disampaikan dalam kata kerja lampau. Jadi kalau tekstualnya, idza zulzilatil ardu, apabila bumi telah digoncangkan. Sudah digoncangkan atau belum Bapak Ibu? Belum. Maka kemudian sesuatu yang belum terjadi, hari kiamat belum terjadi, tapi disampaikan dengan kata kerja lampau, itu menunjukkan hatman, waqi'an hatman. Jadi pasti akan terjadi. Kadang kita mengatakan pada generasi muda, ayo dang nikah mumpung belum kiamat. Nah itu nakut-nakuti, nggak segitu. Berjalan sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Ka'annahum fihi. Ayat 46 ini yang menjelaskan ketika sudah kalau mereka melihat hari kiamat, hidup itu terasa sempit, singkat dan pendek seperti hanya di waktu sore saja, atau sesore hidupnya, atau sesesok saja. Kita dengarkan azan. Jamaah rahimakumullah, saking menakutkannya hari kiamat yang terjadi kala itu, maka orang tidak bisa menikmati kehidupan. Sekalipun mereka bisa menarik nafas di dunia saat terjadi hari kiamat, tapi tidak ada satu tarikan nafas yang kemudian bisa dinikmati dengan lega, dengan biasa, tidak ada.
karena diwarnai dengan ketakutan. Dan waktu itulah kemudian mereka yang melihat hari kiamat adalah mereka yang tidak beriman terhadap hari kiamat. Adapun orang beriman sudah diwafatkan oleh Allah sebelumnya. Adapun orang yang percaya terhadap hari akhir sudah Allah selamatkan, diwafatkan sebelumnya agar tidak melihat kengerian hari kiamat. Fa innahum idza qamu min quburihim ilal mahsyar, di saat mereka dikumpulkan, jadi terjadi hari kiamat, kan 2 kali tiupan. Tiupan yang pertama menghancurkan kullu man 'alaiha fan, semua yang berada di atas alam ini kemudian binasa kecuali yang dikehendaki oleh Allah yang tidak binasa. Maka datanglah tiupan yang kedua, itu kemudian membangkitkan mereka manusia termasuk kita dari kubur kita dan kemudian berkumpul di mahsyar. Mahsyar itu kemudian maknanya adalah tempat untuk berkumpul, itu mahsyar. Karena kalau kita sering makan nasi padang, maka disebut dengan padang mahsyar. Bukan berarti di masa nanti makan nasi padang, bukan. Jadi mahsyar tempat untuk berkumpul, hasyr. Oleh karena itulah kemudian akan ditunaikan hak-hak yang berhak menerimanya. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Yang berat timbangan kebaikannya, tidak ada tuntutan-tuntutan dari orang lain, fahuwa fi 'isyatir radiyah. Dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Memuaskan itu dimanapun Allah letakkan pada derajat di surganya, itu tidak protes. Di surga misalkan, mohon maaf, di surga yang bawah, tengah, atas tidak protes, tetap memuaskan. Ustaz, lebih enak surga ekonomi atau neraka VVIP? Ora enak. Meskipun neraka VVIP ya tidak enak. Emang kalau di atas tuh nggak panas-panas banget gitu, yang panas tidak. Neraka dimanapun tidak mengenakan. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah. Ringan timbangan kebaikannya sudah sedikit, banyak utang, banyak yang menuntut, habis. Maka fa ummuhu hawiyah, kembalinya ke neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, itulah api yang menyala-nyala. Inilah jamaah rahimakumullah, di akhir surah An-Nazi'at kita diajak refleksi tentang hari akhir, yang itu maknanya adalah kita mengevaluasi amal ibadah kita. Kita evaluasi, tidak hanya kemudian kita memperbanyak amal ibadah dan juga kualitas, tapi juga menjaganya sampai kita wafat. Keikhlasan itu dijaga sampai kita wafat dan kita bawa meninggal. Dan semoga kita dikumpulkan bersama orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Maka ibu bapak jamaah rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan pekan depan dengan surah yang baru insyaallah. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.